Bayangkan ada sebuah kota suci yang sejak ribuan tahun lalu menjadi saksi perjalanan para nabi serta lahirnya 3 agama besar di dunia. Kota yang setiap jengkal tanahnya menyimpan jejak sejarah, kisah spiritual, dan misteri yang masih menarik perhatian manusia hingga hari ini. Itulah Al-Quds, yang secara harfiah berarti tanah yang disucikan, dan dunia barat lebih mengenalnya sebagai Yerusalem. Di atas dataran tinggi inilah berbagai kerajaan kuno pernah berdiri dan runtuh silih berganti. Wilayah ini dipercaya telah dihuni lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Kanaan, keturunan dari Ham, putra Nabi Nuh. Setelah itu, berbagai bangsa dan kekuasaan datang silih berganti, mulai dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, hingga kekhalifahan Islam sebelum memasuki era modern. Tidak heran jika kota ini disebut sebagai salah satu wilayah dengan sejarah paling padat di dunia. Dan di tengah kota tua yang penuh sejarah itu, terdapat satu kawasan yang paling disucikan oleh umat Islam sejak masa para nabi hingga hari ini, yaitu Masjid Al-Aqsa. Sebuah tempat yang bukan hanya menjadi saksi peradaban besar, tetapi juga menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara geografis, Masjid Al-Aqsa berada di atas dataran tinggi yang dikenal sebagai Bukit Moria atau Gunung Baitul Maqdis. Orang Yahudi menyebut kawasan ini sebagai Gunung Haikal karena mereka meyakini bahwa di tempat inilah pernah berdiri bangunan yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Sementara dalam Islam, seluruh area ini dianggap sebagai bagian dari tanah suci yang diwariskan sejak masa para nabi. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas sekitar 144.000 meter persegi. Bentuknya menyerupai persegi panjang yang tidak sepenuhnya simetris. Panjang tembok pembatasnya pun berbeda-beda. Sisi timur sekitar 491 meter, sisi barat 462 meter, sisi utara 310 meter, dan sisi selatan sekitar 281 meter. Seluruh kawasan yang berada di dalam 4 tembok inilah yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak orang mengira bahwa Masjid Al-Aqsa hanyalah bangunan berkubah emas yang dikenal sebagai Dome of the Rock. Hal ini terjadi karena bangunan tersebut sering dijadikan sampul atau ilustrasi ketika nama Al-Aqsa disebut. Arsitekturnya yang sangat mencolok, dengan kubah emas yang indah dan mudah dikenali, membuatnya menjadi ikon paling populer di kawasan ini. Akibatnya, banyak orang tidak tahu bahwa Masjid Al-Aqsa bukan satu bangunan saja, melainkan seluruh kompleks luas yang ada di atas bukit ini. Melalui penjelasan ini, kita akan menelusuri kembali sejarah Masjid Al-Aqsa dari masa ke masa. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid tertua kedua yang dibangun di muka bumi, 40 tahun setelah Masjidil Haram. Dibangun pada masa Nabi Adam alaihissalam, namun hancur total pada saat banjir besar zaman Nabi Nuh dan hanya menyisakan reruntuhan pondasinya saja. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim, Masjid Al-Aqsa kembali dibangun dan menjadi tempat ibadah utama. Putra beliau, Nabi Ishak, serta cucunya Nabi Yakub juga menggunakan tempat ini untuk ibadah. Namun ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara di Mesir dan meminta keluarganya pindah ke sana, seluruh keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel meninggalkan Palestina. Akibatnya, tidak ada lagi keluarga Nabi yang mengurus tempat suci tersebut. Penjagaannya kemudian dilanjutkan oleh penduduk asli Palestina yang juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Selama 4 abad lamanya, Bani Israel hidup di Mesir hingga akhirnya jatuh dalam belenggu perbudakan. Allah menolong dan membebaskan mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika diperintahkan untuk kembali ke tanah Palestina, mereka menolak karena takut menghadapi kaum yang kuat dan berperang. Sebagai konsekuensinya, Allah memerintahkan mereka mengembara selama 40 tahun di Padang Tih, wilayah gurun luas di semenanjung Sinai.
Dari perjalanan panjang inilah lahir generasi baru yang lebih beriman dan taat, termasuk diantaranya Nabi Daud alaihissalam. Ketika memimpin Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Kepemimpinan itu kemudian dilanjutkan oleh putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang membangun kembali seluruh kompleks Masjid Al-Aqsa dengan struktur yang jauh lebih megah. Di samping kompleks tersebut, beliau juga mendirikan sebuah istana besar sebagai pusat kekuasaan. Disinilah kisah pembangunan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat melegenda itu terjadi. Sebuah proyek besar yang dibantu oleh para jin atas izin Allah. Peristiwa ini diabadikan secara jelas di dalam Al-Quran, Surah Saba ayat 12-13. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya terpecah dan melemah. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem diserbu oleh pasukan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Kota itu dihancurkan, dan Masjid Al-Aqsa hancur. Setelah itu, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Persia, yang mengizinkan pembangunan kembali tempat ibadah. Namun tak lama kemudian, kekuasaan berganti-ganti. Pada tahun 70 Masehi, setelah pemberontakan Yahudi terhadap Romawi, kota itu kembali dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin Raja Titus. Masjid Al-Aqsa hancur untuk kesekian kalinya. Memasuki abad keempat, ketika Kaisar Konstantinus Agung memeluk agama Kristen, wilayah Al-Aqsa semakin terabaikan. Tempat suci itu tidak lagi dihormati, bahkan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh penduduk setempat. Selama berabad-abad, lokasi yang mulia ini dibiarkan dalam keadaan kotor dan terbengkalai. Keadaan itu berubah setelah datangnya Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengembalikan kedudukan mulia Masjid Al-Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat ini dan mengimami para nabi sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasul melaksanakan Isra Mi'raj, kawasan Masjid Al-Aqsa hanya berupa tanah lapang dan sebuah batu besar dengan rongga atau gua di bawahnya. Batu inilah yang disebut As-Sakhroh. Rasul berkiblat ke As-Sakhroh sebelum diperintahkan berkiblat ke Masjidil Haram. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Yerusalem dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Ketika tiba di lokasi Al-Aqsa pada tahun 637 Masehi, Umar tidak menemukan sebuah masjid, melainkan sebidang tanah yang terbengkalai dan dipenuhi sampah peninggalan Romawi. Umar membersihkannya dengan tangannya sendiri dan memulai pembangunan kembali Masjid Al-Aqsa. Kehadiran umat Islam diterima baik oleh penduduk, baik Yahudi maupun Kristen, karena keadilan pemerintahan mereka. Pada akhir abad ke-7, Khalifah Abdul Malik bin Marwan membangun kubah besar yang kini dikenal sebagai kubah batu, Dome of the Rock, di atas batu yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW memulai Mi'raj. Pada tahun 1099, Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan pasukan salib. Kedatangan mereka menandai salah satu masa paling kelam dalam sejarah Al-Aqsa. Pasukan salib mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengambil tawanan. Ribuan muslim yang berlindung di Masjid Al-Aqsa dibantai di dalam kompleks suci ini. Masjid kemudian dijadikan istana dan markas pasukan salib,
barulah setelah 88 tahun, pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Al-Quds. Penaklukan ini dilakukan tanpa balas dendam. Tidak ada pembantaian, tidak ada kekerasan terhadap penduduk. Seperti Umar bin Khattab sebelumnya, Salahuddin membersihkan Masjid Al-Aqsa dengan tangannya sendiri dan menyucikannya kembali, bahkan menyiramkan air mawar ke seluruh ruangan masjid. Sejak saat itu, umat Islam kembali menguasai Yerusalem selama sekitar 8 abad. Pada masa-masa ini, Al-Aqsa berkembang menjadi pusat ilmu yang besar. Para ulama dari berbagai negeri datang untuk mengajar, menulis, dan berdakwah di dalam kompleksnya. Pada periode panjang kekuasaan Islam ini pula, penduduk Yahudi dan Kristen tetap hidup dalam perlindungan, serta mendapatkan hak-hak mereka sebagai ahli kitab. Keharmonisan ini bertahan sangat lama, hingga munculnya gerakan Zionis di Eropa yang memiliki tujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Gerakan ini mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah Inggris, terutama ketika Perang Dunia I meletus dan Inggris berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1917, mengakhiri 8 abad kekuasaan Islam di kota suci tersebut. Ketika Inggris memasuki Palestina, mereka mendapati wilayah yang 90% dihuni oleh masyarakat Arab. Jumlah warga Yahudi ketika itu kurang dari 56.000 jiwa, dan hanya sekitar 5% diantaranya yang merupakan Yahudi asli Palestina. Dalam masa pendudukan Inggris, umat Islam masih diberi kewenangan untuk mengelola Masjid Al-Aqsa. Beberapa tahun kemudian, pada 1922 sampai 1924, proyek restorasi pertama abad ke-20 dilakukan, dan hak perwalian atas Al-Aqsa secara formal diserahkan kepada pemerintah Transyordania, yang kelak menjadi kerajaan Yordania. Menjelang berakhirnya mandat Inggris pada tahun 1947, kepemilikan tanah oleh Yahudi hanya sekitar 6% dari seluruh wilayah Palestina. Namun, Majelis Umum PBB mengusulkan pendirian negara Yahudi yang mencakup 54% wilayah Palestina. Setahun kemudian, pecahlah perang besar yang diikuti berbagai pembantaian dan pengusiran. Pada tahun 1948, berdirilah negara Israel yang menguasai 78% tanah Palestina, termasuk sekitar 85% wilayah Yerusalem. Sementara itu, Legiun Arab Yordania menguasai tepi barat, termasuk kota tua Yerusalem dan area Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 1967, perang kembali pecah. Israel kemudian menduduki Yerusalem Timur secara ilegal dan mengklaim penyatuan kota sebagai bagian dari Israel. Klaim ini hingga kini ditolak oleh masyarakat internasional. Setelah menghadapi gelombang protes, otoritas Israel akhirnya mengembalikan pengelolaan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam, namun tetap mempertahankan kekuatan keamanan bersenjata di dalam kompleks suci tersebut. Sejak itu, berbagai upaya dilakukan oleh kelompok ekstremis untuk menghadirkan ritual keagamaan Yahudi di kawasan Al-Aqsa. Protes umat Islam membuat pemerintah Israel mengeluarkan larangan resmi bagi Yahudi untuk beribadah di dalam kompleks masjid. Namun, kelompok-kelompok pelobi terus berusaha mengubah kebijakan tersebut hingga hari ini, bahkan mendorong pembangunan tempat ibadah Yahudi di atas area Al-Aqsa. Pada 21 Agustus 1969, seorang ekstremis Zionis membakar bagian dalam Masjid Al-Qibli. Mimbar peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal sebagai salah satu mimbar terindah di dunia, hangus terbakar. Mimbar tersebut tersusun dari lebih dari 10.000 potong kayu yang dirangkai tanpa satupun paku ataupun lem. Pemulihan kerusakan memakan waktu lebih dari 20 tahun karena Israel membatasi masuknya bahan-bahan restorasi ke dalam kompleks masjid. Perlawanan rakyat Palestina juga terus berlangsung. Tahun 1987, tewasnya 4 warga Palestina di pos pemeriksaan Gaza memicu Intifada pertama, gelombang perlawanan besar untuk membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa dari penindasan. Tahun 2000, kedatangan Ariel Sharon ke halaman Al-Aqsa dengan lebih dari 1.000 anggota polisi memicu Intifada kedua.
Sejak saat itu, pembatasan terhadap jamaah Palestina makin diperketat, terutama bagi laki-laki usia 18 hingga 50 tahun, kondisi yang masih berlangsung hingga kini. Pada Maret 2013, Raja Abdullah II dari Yordania menandatangani kesepakatan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang menegaskan kembali bahwa Raja Yordania adalah penjaga resmi tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa. Namun, upaya untuk mengubah status quo terus berlanjut. Pada tahun 2013 dan 2014, sejumlah rancangan undang-undang diajukan di Parlemen Israel untuk memberikan izin ibadah bagi Yahudi di dalam kompleks masjid. Bahkan pada Oktober 2014, Israel untuk pertama kalinya sejak 1967 menutup total akses ke Masjid Al-Aqsa, memicu protes besar-besaran di seluruh dunia Islam. Hingga hari ini, tantangan terhadap Masjid Al-Aqsa belum berhenti. Otoritas Israel secara sistematis membatasi akses jamaah Palestina, melakukan penggalian di bawah pondasi masjid yang mengancam kestabilannya, dan membiarkan kelompok ekstremis Yahudi memasuki kawasan masjid pada waktu-waktu tertentu. Meski berbagai lembaga internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, telah mengeluarkan lebih dari 20 resolusi yang mengecam tindakan Israel di Yerusalem, pelanggaran terhadap hak umat Islam masih terus terjadi. Karena itu, umat Islam di seluruh dunia diimbau untuk terus memberikan perhatian, dukungan, dan kunjungan ke Masjid Al-Aqsa sebagai bentuk penghormatan kepada tempat suci yang diberkahi ini. Assalamualaikum.